walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba yuqadu ala alihi wa dahra dahri qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu ada 8 sifat yang Rasulullah selalu berdoa supaya jangan terpendam, tertanam, tersimpan di dalam hati kita. Dan ini sifat-sifat yang tercela dan berbahaya. Apabila ini bisa dihilangkan, maka kita akan sukses dan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan amin. Apa doa yang sering Rasulullah baca di setiap beliau berdoa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati dayni wa qahri rijal. Itu adanya Bapak Ibu di mana-mana. Dan ini sangat mempengaruhi hidup kita untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Apabila ini hilang di hati kita, apabila ini hilang di jiwa kita, kita akan selamat dan kita akan tenang. Sering sudah disampaikan dan yang sering dengar doa ini. Allahumma inni a'udzubika. Kalau sendirian itu cara redaksi doa. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau ya Allah. Tapi kalau kita dengan orang banyak, Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Minal hammi wal hazan. Dua ini dulu. Karena kita mengisikan nanti membaca manaqib Syekh Shalih Abdul Baqi. Karena ulun kali berangkat, pian pun kali berangkat. Walaupun ulun ditawari, guru kami bawa pian, ada ulun haur. Nah, hanya kita pagi ini panitia masjid baca manaqib Syekh Shalih Abdul Baqi dan tahlilan. Walaupun kita ada ke Bangil, tapi kita berada di Banjarbaru sama aja. Banyak kawanan pian berangkat, alhamdulillah. Yang ada berangkat, alhamdulillah. Ya Allah, ulun minta perlindungan kepada Engkau minal hammi, daripada sifat ragu-ragu. Ham itu dimaknai ragu-ragu, keraguan-raguan. Bapak Ibu, ada lagi mengatakan kegelisahan. Ada nyaman-nyamannya orang gelisah. Guring dia gelisah ya Pak. Guring gelisah, tak guring lah. Ragu-ragu. Aduh. Gelisah, ragu-ragu, apalagi yang berhubungan dengan agama. Dimunculkan keraguan-raguan. Kita berada di zaman memang terjadi yang seperti ini. Ragu-ragu dengan keimanan, ragu-ragu dengan keislaman, ragu-ragu dengan ajaran Islam, ragu-ragu dengan keimanannya, ragu-ragu apa yang dia lakukan. Selalu timbul keraguan. Penyebabnya empat. Ragu-ragu itu. Nah, itu penting. Jangan balalawas diwisi. Montong tahu cepat keluar. Tapi besok dulu. Jangan balalawas diwisi. Wisi itu tempatnya syaitan, tempatnya jin. Jangan balalawas diwisi.
Jangan membaca koran di WC, jangan membuka HP di WC, jangan headset di WC, jangan bernyanyi di WC, jangan berokok di WC. Minta maaf merokok. Jangan melihat ke bawah, ke depan aja mengheningkan cipta. Jangan melihat ke atas, jangan melihat ke samping, jangan melihat ke samping kiri kanan, melihat ke depan aja, jangan melihat ke bawah. Semua keraguan pertama karena dari fisik. Buang air kecil, selesai, bersihkan, selesai, keluar. Setelah keluar, baca Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil azab. Anda masuk WC, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki kiri masuk WC supaya ini surah Rasul. Kalau perlu ditutup di WC kepala itu, ditutup. Nah, tutup. Letakkan handuk kecil atau kopiah khusus. Ada ingat dulu, waktu keluar air kecil, buang air kecil atau buang air besar, tangan kiri tutup kepala. Daya ingat akan dipelihara oleh Allah. Berarti guru waktu berbasuh kayak apa? Berudan tak paksa. Waktu keluar ini, nah, benar begitu. Hukumnya sunat, tidak melakukan hukumnya makruh. Bisik. Berat. Mulanya di situ, timbul was-was, ragu-ragu, tidak yakin. Satu. Yang kedua, kedangkalan pemahaman ilmu agama. Nah, ini dipermainkan orang lain. Dangkal pemahaman ilmu agama. Dangkal. Bahwa Bapak Ibu yang hadir mengaji. Kajian yang dikaji penting. Guru itu kita tahu latar belakangnya. Jangan bermodal guru itu viral, turun kadang remehkan guru viral. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung di mana dia ngambil ilmu dari mana. Apabila orang ini menyampaikan permusuhan, kebencian dengan ulama dan habaib, mundur. Pian otak, pian hati, pian akan terkontaminasi, tercemar. Mundur, jangan diikuti guru itu. Apabila guru itu menghina amalan orang Islam, bid'ah, nggak ada zaman Nabi, mundur. Nah, kesalahan berguru karena ada minta pendapat dengan guru. Nanti kita sampaikan ya, bagaimana guru yang menjadi ulama besar. Kesalahan berguru karena ada minta pendapat dengan guru. Ibarat dokter itu Bapak Ibu punya rujukan. Dari dokter kepada dokter, insya Allah Bapak Ibu penyakit kita akan diatasi. Dokter itu mereka kerjasamanya luar biasa. Periksa dulu darah, kata dokter ini. Yang diperiksa oleh dokter yang memeriksa darah, dia yang menentukan darah jenis apa yang diperiksa, apa yang diperiksa. Nah, karena di otak dokter itu dia sudah tahu menurut ilmu yang dia sekolah. Pasti. Belum pernah Bapak Ibu debat kecil-kecilan sama dokter di Banjarmasin. Namanya Dokter Ernita, dia ahli penyakit dalam karena di Banjarmasin. Bu dokter, kalau hasil darahnya misalnya hari ini keluar, besok saya bawa ke ruangan Mbak dokter gimana? Nggak bisa. Harus hasilnya hari ini bawa ke ruangan saya. Besok lain lagi masalahnya. Itu dokter. Hari ini labnya keluar,
langsung bawa ke rumah saya. Kalau besok gimana? Besok lain lagi masalahnya. Mantap juga ini dokter. Orang mana? Terima. Apa yang dikatakan dokter? Kebetulan saya dokter ada janji pengajian. Kamu merawat orang tuamu atau pengajian? Kamu merawat orang tuamu atau pengajian? Itu dua kasus yang berbeda. Ini salah satunya. Kalau kamu berhadapan dengan saya masalah kesehatan. Kalau masalah ilmu, itu kamu. Itu juga dokternya. Ya. Keluar hasilnya, bawa ke ruangan saya. Tanpa antri. Hasilnya keluar. Kamu bawa ke dokter. Dari saya langsung. Rekornya. Oh, iya, terima kasih. Lalu kata dokter yang satunya, ini besok ke apa tuh yang jadi anu tuh apa namanya di ruang sentral. Nah, yang ada plastiknya itu, yang hitam itu, besok uang, lihat dari dokter ke dokter. Yang kedua, keraguan agama ini Bapak Ibu karena tidak punya guru. Ibarat penyakit ada dibawa ke dokter yang sesuai jurusannya. Ragu-ragu kan? Yang ketiga, ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga, karena kedangkalan iman, keyakinan. Lalu mudah perasaannya jadi ilmu, pemikirannya jadi keyakinannya. Kalau pemikiran jadi keyakinan berdasarkan ilmu enggak? Contoh kita yang ada. Guru Udin sembahyang itu ada memasukkan kita ke surga. Puasa ada memasukkan kita ke surga. Zakat ada memasukkan kita ke surga. Seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga itu Guru Udin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menuhankan sembahyang. Karena urusan memasukkan ke surga adalah urusan Allah, bukan masalah sembahyang. Kalau bapaknya dalam hati sampai di sini aja ngomong tidak tuntas. Teruskan Pak. Selesai dia ngomong seperti itu. Selesai. Ulun guru ibu guru juga. Mantap benar. Ulun guru ibu guru juga. Tadi dia mengatakan jangan bersembahyang. Tadi dia mengatakan jaga Islam. Dia mengatakan itu guru. Masalah itu guru tidak menyebabkan kita masuk surga. Buka guru Qurannya. Inna rahmatallahi alaikum minal muslimin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang baik. Yang penting kita hidup ini berbuat baik. Berbuat baik, semua orang kita bisa berbuat baik. Apakah orang Islam silakan berbuat baik? Apakah di luar Islam berbuat baik juga? Umum sifat berbuat baik, tapi kebaikan yang kita lakukan diterima enggak? Masalah diterima tidaknya itu memang hak wewenang Allah. Tapi kebaikan yang kita lakukan berdasarkan ilmu enggak? Nah ini, Pak, selesai ngomong, selesai. Sembahyang itu perintah Allah. Berarti kita sembahyang karena perintah. Kami tidak menuhankan sembahyang, kami melaksanakan perintah. Kami tidak menuhankan sembahyang, kami tidak ada menuhankan sembahyang dengan sembahyang memasukkan kami ke surga. Kami tetap sembahyang, kami minta keridhaan Allah, kami melaksanakan perintah. Kami tidak menuhankan yang kami kerjakan, tapi kami menuhankan Allah yang memerintahkan kami sembahyang. Sembahyang perintah Allah, kami taat dengan perintah. Apabila kami sembahyang karena diperintahkan Allah, kami puasa karena kami diperintahkan Allah, kami berzakat kami diperintahkan Allah,
Kami berhaji, berumrah semuanya. Mudah-mudahan kita berangkat ke sana semua. Amin. Karena juga perintah Allah. Kami menuntut ilmu karena perintah Allah. Kami berbuat baik karena perintah Allah. Semuanya karena Allah, bukan kami mengharapkan saudara. Selesai. Yang memberikan rahmat siapa? Allah. Kami karena mengharap rahmatnya Allah. Lewat kami mengerjakan kebaikan yang sampai katakan tadi dalam firman Allah, Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Nyambung Pak. Bapak udah tuntas. Kalau Bapak sampai di situ aja ngomongnya, meragukan orang yang mendengar. Sembahyang tidak memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga itu rahmatnya Allah. Karena Bapak ngomong seperti itu, Bapak sudah merendahkan orang yang mengerjakan perintah. Muncul indikasi kata-kata seperti itu. Terus, jangan menghakimi orang tua. Masalah surga, masalah neraka itu urusan Allah. Jangan kalian menghakimi orang lain. Dia masuk surga, dia masuk neraka. Urusan surga itu Allah. Bapak ada membaca ayat Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Hubungannya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dari kalimat khasyya rabbah. Itu surah apa guru? Cari di Al-Qur'an situ. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Siapa yang berfirman seperti itu? Dari siapa itu? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Mereka sejahat-jahat manusia. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adn. Nama surganya surga adn. Allah memberi balasan orang yang beriman. Allah memberi balasan orang-orang yang beramal saleh. Kami tidak menuhankan amal saleh, kami menuhankan orang yang menyuruh kami beramal saleh. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar. Jannatu 'adn, orang yang beriman dan beramal saleh, surganya sudah disiapkan, namanya Jannatu 'adn. Jazaa'uhum, balasan bagi mereka. Ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik manusia. Sampai radhiyallahu, Allah ridho. Nah, orang yang beriman, Allah ridho orang yang beramal saleh. Radhiyallahu anhum wa radu an, yang beramal itu pun ridho karena Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kenapa maka Allah meridhoi orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang yang beriman beramal saleh ridho Allah sebagai Tuhan mereka. Dari kalimat khasyya rabbah, karena mereka tertanam di hati hanya takut kepada Allah. Dia membawakan itu surah apa guru? Cari dalam Al-Quran. Yang macam ini membaca. Cari sebiji Al-Quran saja. Sudah Al-Quran baik. Surah apa ya bro? Cari biar sendiri. Guru manggil mau apa ya? Yang masih tahu. Oh iya punya banyak dalil. Nah tadi yang sih. Itu Quran baik. Kritisi sampai Quran itu. Kalau yang berani. Keyakinan Pak nggak bisa digoyang. Guru yakin dengan ajaran ini. Ada lagi. Nah.
Ini penting juga nih. Ini ada guru Hasim nih. Ini meragu-ragukan dia nih. Jangan ada keraguan tentang agama ini. Yang tiga kalau tadi sudah jadi timbul ragu-ragu. Yang keempat, referensi yang tidak otentik. Referensi yang tidak otentik. Referensi yang tidak diakui. Kitabnya kitab yang tidak jelas. Karangan siapa? Sumbernya dari mana? Makanya nang hadir keluargaan semua. Tolong memaham agama jangan lewat Google. Ulun bukan anti Google. Google itu hanya perbandingan, bukan referensi. Nah, sekedar perbandingan aja Google itu. Ceramah-ceramah di YouTube, ceramah-ceramah di Instagram, ceramah-ceramah yang ada di HP, itu pun kita harus punya referensi dulu. Karena ceramah-ceramah yang ada di HP itu kadang-kadang diedit, dipotong-potong sesuai pesanan atau yang memotong tidak kuat tentang sambungan ini dipotong begini supaya bagus isinya. Contoh, kita pengajian di sini kurang lebih setengah jam lah, lebih-lebih lah setengah jam kurang lebih. Iya kan? Ya lah yang sama haji rumah, apa haji rumah sama yang haji Sulaimi, iya kan? Setengah jam lebih kan? Kalau masuk TikTok berapa jam? Kita pengajian setengah jam, masuk TikTok ceramah umum berapa jam? Berapa? Pasrah setengah jam. Guru Hasim pasrah. TikTok berapa menit? Ayo bang, TikTok berapa menit? Berapa menit? 3 menit. 3 menit setengah. 15 menit. Nah, pengajian setengah jam. Masuk TikTok 2 menit, 3 menit, 4 menit. Dirinya menang. Berapa yang dipotong? Setengah jam 30 menit. Masuk TikTok, anggaplah kita ambil contoh 5 menit misalnya. 5 menit masuk TikTok dari pengajian setengah jam. Berapa yang dipotong? 25 menit. Apakah ilmu yang seperti itu yang dia percayai? Boleh, itu diedit Bapak Ibu. Mungkin Guru Hasim banyak yang dipotong. Nah, cari yang terpenting, seluruh yang terpenting. Ngapain kita ngambil ilmu dari TikTok? Boleh kalau iya ada dasar filter sudah. Ini yang terjadi. Makanya kitab yang kita baca di pengajian ini fondasi semua, yaitu karangan Syekh Nawawi Umar Albani tadi dari kitab namanya Qawmi Tauhid. Nah, min syu'abil iman. Makanya pengajian kita ini setiap subuh Ahad ini Pak Ibu fondasi semua. Kita teruskan. Ada orang ngomong, apabila mayat di dalam kubur itu sudah ditanam, kemudian orang-orang yang melayat sudah menuju pulang ke rumah masing-masing, maka mendengarlah mayat yang di dalam kubur itu terompah sandal atau terompah langkah-langkah orang yang di atas kubur. Jujur, nggak ada percaya mati dulu. Hadis. Sekalinya muncul pahaman. Nah, ini Guru Hasim, ini guru-guru juga ini ada banget. Selama orang masih ada di atas kubur, belum lagi ditanya malaikat munkar nakir. Nah, rusak iman. Karena selama ada orang di atas kubur, malaikat munkar nakir belum menanyai, menunggu pulihkan semuanya. Apakah malaikat munkar nakir tertekan dengan orang yang di atas?
Ini menghancurkan keimanan ini. Lalu Pak gue orang yang sugi-sugi, abahnya kah, mamanya kah, hajiakanlah dikubur semingguan atau setiap 3 hari kah. Apabila ikan sudah tuntung, tak sambung pulang mengaji supaya abahku anak-anak pertanyaan mereka Muhammad. Mohon ulun itu alasan namanya ada jadi ulun mengajikan. Karena jangan kadang ditanyai lagi. Umar berapa tahun sudah dia abahnya itu meninggal. Berapa tahun sudah selamanya gue sampai sekarang ini mengajikan harus gue. Kenapa? Karena gue tadi ditanyai mereka bukan lagi. Tidak usah tenang di dalam kubur, tidak usah. Orang hendak meninggal aja dikajikan pertanyaannya malaikat ajar itu mundur. Nanya tanya-tanya aja dulu. Yang nyata-nyatanya aja. Orang yang sakarat lalu dibacakan surah Yasin, dibacakan macam-macam bacaan, apakah malaikat Ajrail penyebut nyawa mundur? Kajian orang lagi. Jadi malaikat Ajrail ada urusan cabut. Dalam keadaan ceramah kan bisa aja meninggal. Tapi udah naik enak-enak menangkap dulu terserah aja dia. Ajrail ada urusan, apakah dalam keadaan mayat, apakah dalam keadaan sembahyang, apakah dalam keadaan tidur. Masa bodoh, yang penting kalau perintah siap. Nah, penghancuran keimanan juga kayak begitu. Tetap ditanyainya. Nah ini penting nih lagi. Lalu, nah ini orang kada kuat, mendengar aja lah guru-gurunya tuh guru. Tadi mendengar Bapak Ibu, kan mendengar terompah tuh hadis Nabi. Kalau terompah jadi dengar, apalagi idza ja'al malakani muwakkalana bika, apabila datang 2 orang malaikat kepadamu, waqala laka, dan berkata kepadamu 2 orang malaikat tadi, marabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, siapa ikutanmu, wa ma qiblatuka, apa kiblatmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu. Atau dia memusuhi orang. Itu karena tuh fitnah awal-awal dikubur, pertanyaan mereka bukan lagi. Kalau beres, Bapak Ibu maaf, pertanyaan dari malaikat munkar nakir dijawab bukan pakai mulut, pakai ilmu, pakai iman. Kalau aku latihan jadi dunia tenang saja. Mulut ini pakai gue ngomong perwakilan dari keyakinan. Berapa banyak orang hafal di bangku sekolah, sekali maju hilang hafalan juga gugup. Karena blank di dunia aja bisa blank hafalan, apalagi di sana nama dihadapi malaikat. Ada lagi yang ngomong, wa ma imamuka, siapa ikutanmu, wal Qur'anu imami, Quran ikutanku. Bisalah membaca Quran, ada. Malaikat tuh Bapak Ibu ini atau banyak ada begitu umumnya bisa. Ayo yang hati-hati. Lihat pertanyaan malaikat mengarah kepada iman gak? Iman gak? Siapa Tuhanmu? Kita di dunia kami Allah Rabbi, Allah Tuhan. Wujudlah menghargai Allah. Wujudlah kita takutkan oleh Allah. Nah, sini jangan ada keraguan-keraguan. Orang dalam kubur itu dihidupkan kembali oleh Allah. Bongkar aja kuburnya itu tetap mati. Mati itu jasadnya, rohnya hidup. Kenapa otaknya memikirkan alam barzakh? Apa sih lalu? Alam barzakh itu rahasia Allah, bukan dipikirkan pakai logika. Logika kita kekecilan. Nah,
itulah baik-baik keraguan-keraguan. Nah, waktu ada supaya sempat kita masih masalah keraguan-keraguan kita bahas dulu. Ini gimana berubahnya supaya kita hadir. Nah, termasuk mau bagi-bagi menu roti. Nah, kita pas mau alhamdulillah kopinya ada di Bapak. Guru Bangil ini siapa? Nah, ini Syekh Muhammad Syarwani Abdan Putra Haji Muhammad Abdan Putra Haji Muhammad Yusuf Putra Haji Muhammad Soleh Putra Haji Ahmad Putra Haji Muhammad Tahir Putra Haji Samsudin Putra Saidah Putri Syekh Muhammad Arsyad Abdan. Ada anak Datuk Kelampen bernama Saidah. Itu Kelampen. Yang dikenal dengan sebutan Guru Bangil. Beliau orang itu sudah terkenal, diakui, ini penting, diakui oleh ulama di masanya. Kadang-kadang nama itu perwakilan daerahnya. Guru Bangil, Guru Seumpul, Guru Danau, Guru Sungai, berbagai. Nah, guru daerah nggak ada. Ayo, itu terbaik itu. Apabila mendengar Al-Bantani, pasti Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Apabila Sultanul Aulia, pasti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apabila Hujjatul Islam, pasti Imamul Ghazali. Nah, itu tuh. Apabila Qutbul Aqwam, itu pasti Syekh Sayyid Salman Al-Madani. Apabila Qutbul Irsyad wa Dakwah, pasti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Nang dinain orang. Nah, itu terlalu itu. Membaca maulid, Anda maulid itu karangan Habib Ali Ba'alawi. Maulid Habs itu bukan Ba'alawi, Ratibul Haddad itu Ba'alawi, Wiridul Latif itu Ba'alawi, Ratibul Atas itu Ba'alawi. Siapa yang menghina habaib yang turunan dari Ba'alawi, dia tidak punya amalan lagi. Tidak punya amalan. Inilah Bapak Ibu yang terjadi. Berdebat ke hadir, mendirikan ormas, membubarkan pengajian, PKIB baru. Makanya ulun tahun kawanan tablang itu di tangan ke orang yang baru ulun tentang dekat ada beli jual dekat itu enak yang mengamankan anak ayah anda Haji Suhaimi. Nah, Bapak Ibu, ayo membuat daur umat aja. Kemudian lihat guru seorangnya Abdan dilahirkan tahun 1334 atau 1915 Masehi. Sejak kecil dia memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu agama. Nah, modalnya tuh kalau anak mendapatkan ilmu, semangat dulu untuk ilmu. Karena ilmu tuh tadi diantar ke rumah. Ilmu kada kalau digojekan kan. Harus dituntut. Dan serius dan tekun dalam belajar sehingga ini nang mahal sehingga disayangi oleh para gurunya. Kita tuh kalau disayangi guru, masya Allah, nikmat yang luar biasa. Julungi guru sayangi guru ada. Hati guru itu beda. Hati guru itu pandangannya kuat begitu. Enggak percaya. Coba tunggu guru top kayak guru Habib hatinya tajam, guru Supri hatinya tajam, guru Makmun hatinya tajam, guru Sekumpul sudahnya. Masya Allah, tajam, hatinya tajam, lebih tajam dari mata batinnya tajam. Nah, kemudian ketika masih berdomisili di kota Intan Martapura, dia belajar dengan ulama-ulama di Martapura. Nah, makanya jadi guru kampungan itu dihargai.
Nah ini langsung banyak anak-anak jauh kemana-mana. Guru di kampung ada pernah belajar, boleh ke kampung, ada ini loh Pak Guru di kampung, iya dong. Itu gara-gara dalam negeri dulu, gak ada kalau negeri, orang bukan meremehkan orang sebagai orang negeri. Mina akhlaknya guru banyak. Di antaranya belajar dengan Kiai Guru Kashful Anwar pamannya sendiri, belajar dengan Qadhi Haji Muhammad Toha, belajar dengan Kiai Ismail Khatib di desa dalam pagar Martapura. Selanjutnya setelah dewasa dan telah lulus digembleng oleh guru-gurunya di Martapura. Lulus gemblengan. Lalu diperintahkan oleh pamannya Guru Kashful Anwar, silakan kamu belajar ke Mekah bersama Guru Sya'rani Arif Kampung Melayu, bersepupuan. Nah, berangkat ikam ke sana dan bermukim di kota Mekah. Dahulu pernah ditulis di bahasa Arab, ini lagi, dan melanjutkan belajar di sana di bawah pengawasanku, kata Guru Kashful Anwar. Ikam syarwanya ku awasi, ikam syarwanya ku awasi. Nah, diawasi, dikarantina. Silakan belajar ke Mekah. Aku arahkan, belajarlah ikam kepada Syekh Amin Qutbi, belajarlah ikam kepada Syekh Umar Hamdan, orang ulama Tunisia. Belajarlah, ada turunan Datuk Rampayan juga, yaitu Haji Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari. Awal ikam belajar bahasa Arab dan ikam bisa di sana. Itu juga kita juga punya Guru Kashful Tamoy di sana. Jangan kada belajar dengan Syekh Amin Qutbi, jangan kada belajar dengan Syekh Umar Hamdan. Nah, ikam kuawasi di sana. Sama aja tukang diawasi orang kada semua. Ini minta maaf tukang lah, minta maaf. Diawasi ya Pak. Orang untuk ilmu itu juga. Maka berangkatlah ke Mekah atas perintah dari Kiai Haji Kashful Anwar dan belajar kepada para ulama yang terkenal yang berkaliber internasional. Ayo ulama-ulama pakarnya sudah. Ini ibarat dokter itu Pak Ibu, dokter. Banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan, banyak pula silsilah sangat ilmu pengetahuan. Nah, guru itu punya mata ilmu. Sampai ke semua itu yang bujur, jangan asal berguru ditanyai guru yang berguruan siapa. Aku ada berguruan. Malam tuh aku di gua aja pematun situ, aku 3 hari aku ibadah disuruh di dalam mimpi itu aku jadi guru. Di mana guru? Di pematun situ. Berarti sangatnya dari gunung Pematang lah. Siapa guru udah tahu juga. Ini kayak ada bayangan hilang tuh hantu. Apa guru situ? Nah itu aja contohnya. Cari kurang bukan Pematang biar. Nah itu, guru tuh gurunya ada, gurunya jelas. Latar belakang guru itu kita tahu. Kemudian akhirnya digembleng oleh Syekh Amin Qutbi, Guru Syarwani Al-Banjari, muncul menjadi ulama menguasai ilmu batin yang cukup mendalam setelah menguasai syariatnya. Guru Syarwani dibimbing oleh Syekh Umar Hamdan, terkenal dengan ahli hadis dan ahli tafsirnya yang menonjol. Karena Syekh Umar Hamdan muhaddisul haramain, ahli hadis di 2 kota suci. Lihat guru bangil. Kemudian diperintahkan pulang oleh gurunya karena sudah menguasai berbagai macam ilmu. Ada banyak kan bisi guru, tapi bang gurunya lah. Ini banyak bisi guru bingung semuanya. Kalau meremehkan orang banyak bisi guru aja. Kemudian Bapak Ibu pulang ke tempat
kampung halaman dibagi dua oleh guru tasawuf. Ikam guru syar'annya bagian di Martapura, ikam guru syar'annya ke Bangil sana. Nyebarkan ilmu. Di Bangil guru syar'ani diam, humul, menyembunyikan diri, tawadhu, hanya sekitar berdagang saja. Lalu ada ulama dari Jawa Timur menemui Kiai Hamid Pasuruan menanyakan keilmuan. Kiai Hamid Pasuruan waliullah, maka hati beliau terjawab. Kalau kamu ingin pecah permasalahan ilmu ini, datangi guru Syaroni Abdan di Bangil dan suratku ini bawa ke sana. Malah napa bahasa orang pun apa rekomendasikan. Nah, tanyai guru Syaroni ini membukakan kitabnya dan darinya, jangan ngajau asal-asalan. Nah ini Pak Ibu yang guru tuh kami memerahkan dalilnya, kitabnya, gurunya jelas kontak tuh. Berangkatlah ulama Jawa Timur itu menuju ke Bangil. Belum lagi masuk buku itu sudah kitab itu disediakan, sudah jawaban-jawabannya. Masukkan tamu tadi, silahkan masuk. Basalaman selesai. Pertanyaan sampean jawabannya di kitab mana kitabnya. Pertanyaan sampean di dalam kitab ini jawabannya. Pertanyaan sampean dalam kitab ini, pertanyaan sampean dalam kitab ini. Belum ketapung sudah dijawab. Mohon kita belum ditakuni orang bingung. Terkejut. Lalu ada suratlah dari Kiai Hamid dibuka. Ikam buka pengajian di Bangil. Ikam buka pesantren di Bangil. Pengajian izin Kiai Hamid baru berani membuka pengajian. Kenapa? Menghargai sepuh di Jawa Timur. Masya Allah. Akhlak. Lalu guru Syaroni Abdan menggembling guru sepupu. Guru sepupu digembling oleh guru Syaroni Abdan. Hasil dari mengaji guru sekumpulan Pangaksirin guru Seman Mulia. Ikam ke Bangil, temui guru Bangil, kata guru Seman Mulia Keraton. Makamnya berdampingan dengan makam guru sekumpulan. Ikam ke Bangil ngaji. Lalu selesai mengaji di Bangil, guru sekumpulan. Jar guru Said Napa Syarwani ikam mengaji ke Mekah, mumpung guru masih hidup, Said Amin Qutbi. Itu caranya mengaji. Maka melahirkan ulama besar dari didikan guru Syarwani Abdan, guru Zaini bin Abdul Ghani, guru Kiai Haji Muhammad Syukri Unus, guru Bakri termasuk. Nah itu didikan guru Syarwani Abdan lagi. Kehebatan murid karena kehebatan kedalaman ilmu gurunya. Gambaran kehebatan murid itu menunjukkan kedalaman ilmu gurunya. Guru yang dalam ilmunya belum tentu bisa mencetak murid yang hebat. Tapi murid yang hebat pasti dari hasil percetakan guru yang hebat. Insya Allah paham sampai di sini. Jamnya sedang kita tahlilan sedikit. Mudah berkat guru Syaroni Abdan Bangil yang kita baca pagi hari ini. Julian kita anak cucu kabuyut kacicit kacuit kainta kagamit kana mana mudahan ada nang alim amin ya rabbal alamin. Allah zikri falam annahu la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Nanti ketika ulun membaca khususan yang sebut semua jurid pian yang telah berpulang ke rahmatullah, paling kadang abah mau pian ingat siapa-siapa yang sudah berpulang ke rahmatullah atau seluruh keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Tapi untuk mama abah pian sebut namanya di ketika ulun menyebut khususan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبارك وقضائك من الصادرين من الحلال مرزوقين عن الحرام معصومين في الجنان منعمين وعن النيران وباعدين وإلى وجهك وجه نبيك وأعمال صوص يا رب ناظر متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل لهم الشيطان علينا في جري الحالة ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد كيد ولا سبيلا. فأثبتنا اللهم كرادة ورزق جري وجرمك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك وحسن جميلا جليلا. اجعل اللهم ثواب ما قرن وقبل ولا زيد بشكل أكرم صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائي وإخواني من أبي المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأهل معلى وشبيكة والبكيع والجنباء وكنتم خصوصا يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم وحسن مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.